Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mentorkan SKU nomor 2 tentang dapat mengetahui dan dapat menjelaskan hari-hari besar agama di Indonesia. Yang pertama ada agama Islam. Di agama Islam ada Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri adalah hari raya umat Islam yang jatuh pada tanggal 1 Syawal pada penanggalan kalender Hijriah. Karena penentuan 1 Syawal didasarkan pada fase bulan, maka Idul Fitri jatuh pada tanggal yang berbeda-beda setiap tahunnya apabila dari penanggalan Masehi. Yang kedua ada Hari Raya Idul Adha. Hari Raya Idul Adha adalah sebuah hari raya dalam agama Islam. Hari ini memperingati peristiwa kurban, yaitu ketika Nabi Ibrahim bersedia mengorbankan putranya Ismail sebagai wujud kepatuhan kepada Allah. Sebelum Ibrahim mengorbankan putranya, Allah menggantikan Ismail dengan domba. Untuk memperingati kejadian ini, hewan ternak disembelih sebagai kurban setiap tahun. Yang ketiga ada Tahun Baru Hijriah atau Tahun Baru Islam. Tahun Baru Islam merupakan suatu hari yang penting bagi umat Islam karena menandai peristiwa yang terjadi dalam sejarah Islam, yaitu memperingati penghijrahan Nabi Muhammad SAW. Yang keempat ada Maulid Nabi. Maulid Nabi adalah peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW yang dilakukan oleh umat Islam setiap tahunnya. Maulid Nabi biasanya diperingati pada tanggal 12 Rabiul Awal, bulan ketiga dalam kalender Hijriah dalam bentuk pengajian umum. Yang kelima ada Isra Miraj. Isra Miraj adalah dua bagian perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Islam Muhammad dalam waktu satu malam saja. Kejadian ini merupakan salah satu peristiwa sangat penting bagi umat Islam karena pada peristiwa inilah Nabi Muhammad mendapat perintah untuk menunaikan sholat 5 waktu sehari semalam. Yang kedua ada Kristen Katolik. Di Kristen Katolik ada Hari Paskah. Hari Paskah adalah perayaan terpenting dalam tahun liturgi gerejawi Kristen. Bagi umat Kristen, Paskah identik dengan Yesus, yang oleh Paulus disebut sebagai anak domba Paskah. Jemaat Kristen hingga saat ini percaya bahwa Yesus disalibkan, mati dan dikuburkan pada hari Jumat sore, dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati di hari Minggu pagi. Paskah merayakan hari kebangkitan tersebut dan merupakan perayaan yang terpenting karena memperingati peristiwa yang paling sakral dalam hidup Yesus, seperti yang tercatat di dalam keempat Injil di Perjanjian Baru. Perayaan ini juga dinamakan Minggu Paskah, Hari Kebangkitan atau Minggu Kebangkitan. Yang kedua ada Natal. Natal adalah hari raya umat Kristen yang diperingati setiap tahun oleh umat Kristiani pada tanggal 25 Desember untuk memperingati hari kelahiran Yesus Kristus. Yang ketiga ada kenaikan Yesus Kristus. Kenaikan Yesus Kristus adalah peristiwa yang terjadi 40 hari setelah kebangkitan Yesus, di mana disaksikan oleh murid-muridnya. Yesus Kristus terangkat naik ke langit dan kemudian hilang dari pandangan setelah tertutup awan. Yang keempat ada Jumat Agung. Jumat Agung adalah hari Jumat sebelum Minggu Paskah, hari peringatan penyaliban Yesus Kristus dan wafatnya Golgota. Hari kematian itu sendiri tidak dicatat jelas di Alkitab. Yang ketiga ada Kristen Protestan. Di Kristen Protestan ada Hari Pentakosta. Hari Pentakosta adalah hari raya Kristiani yang memperingati peristiwa dicurahkannya Roh Kudus kepada para rasul di Yerusalem yang terjadi 49 hari setelah Paskah. Yang kedua ada Hari Natal. Natal adalah hari raya umat Kristen yang diperingati setiap tahun oleh umat Kristiani pada tanggal 25 Desember untuk memperingati hari kelahiran Yesus Kristus. Yang ketiga ada kenaikan Yesus Kristus. Kenaikan Yesus Kristus adalah peristiwa yang terjadi 40 hari setelah kebangkitan Yesus, di mana disaksikan oleh murid-muridnya
Yesus Kristus terangkat naik ke langit dan kemudian hilang dari pandangan setelah tertutup awan. Yang keempat ada Paskah. Paskah adalah perayaan terpenting dalam tahun liturgi gerejawi Kristen. Bagi umat Kristen, Paskah identik dengan Yesus yang oleh Paulus disebut sebagai anak domba Paskah. Jemaat Kristen hingga saat ini percaya bahwa Yesus disalibkan, mati, dan dikuburkan pada hari Jumat sore, dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati di hari Minggu pagi. Yang kelima ada Jumat Agung. Jumat Agung adalah hari Jumat sebelum Minggu Paskah, hari peringatan penyaliban Yesus Kristus dan wafatnya di Golgota. Yang keempat ada Buddha. Di Buddha ada Waisak. Waisak merupakan hari raya terpenting Buddhisme yang memperingati kelahiran, kecerahan, dan wafatnya Buddha Gautama. Yang kelima ada Hindu. Di Hindu ada Nyepi. Nyepi adalah hari raya agama Hindu yang dirayakan sebagai bagian dari tradisi Tahun Baru Saka. Yang kedua ada Hari Raya Galungan. Hari Raya Galungan dirayakan oleh umat Hindu Bali setiap 210 hari sekali dengan menggunakan perhitungan kalender Bali, yaitu pada hari Buddha Kliwon Dunggulan. Yang ketiga ada Hari Raya Kuningan. Hari Raya Kuningan adalah hari raya yang dirayakan oleh umat Hindu Dharma di Bali. Perayaan ini jatuh pada hari Saniscara Kliwon Buku Kuningan. Yang kelima ada Konghucu. Di Konghucu ada Tahun Baru Imlek. Tahun Baru Imlek merupakan perayaan terpenting orang Tionghoa. Perayaan Tahun Baru Imlek dimulai pada hari pertama bulan pertama di penanggalan Tionghoa dan berakhir dengan Cap Gome pada tanggal ke-15. Cap Gome adalah hari ke-15 awal tahun baru dan menjadi penutup rangkaian sukacita masyarakat Tionghoa dalam menyambut Imlek. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemimpin agama di Indonesia. Yang pertama ada Islam, yang kesatu ada ulama. Ulama adalah orang-orang yang memiliki dan ahli dalam ilmu agama dan ilmu-ilmu umum lainnya yang berkaitan dengan kemaslahatan umat adalah cendekiawan doktrin dan hukum Islam. Yang kedua ada Kiai. Kiai merupakan istilah atau gelar dalam kebudayaan suku bangsa Jawa atau tokoh agama atau orang yang memimpin pondok pesantren. Yang ketiga ada Ustadz. Ustadz adalah kata dalam bahasa Indonesia bermakna guru. Kata ini diserap dalam bahasa Arab dan bahasa Persia dari kata pelafalan dan makna yang sama, yaitu guru atau pengajar. Yang keempat ada Habib. Habib adalah sebuah gelar yang diberikan masyarakat sebagai salah satu bentuk penghormatan dan kecintaan untuk menyebut orang agama yang berperan dalam berdakwah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah serta mempunyai silsilah keturunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua ada Kristen Katolik. Di Kristen Katolik ada Romo. Romo adalah bapak dalam istilah Jawa atau gelar panggilan yang diberikan oleh umat Katolik di beberapa daerah di Indonesia kepada para imam Katolik. Yang kedua ada Uskup. Uskup adalah rohaniawan tertahbis yang mengemban jabatan pemimpin dan penyelia di dalam sebuah lembaga keagamaan Kristen. Lazimnya Uskup bertanggung jawab atas penadbiran dan tata usaha keuskupan. Yang ketiga ada Paus. Paus adalah kepala tahta suci pemerintah pusat Gereja Katolik Roma yang pada gilirannya dibantu oleh berbagai departemen kuria Roma. Yang keempat ada biarawan dan biarawati. Mereka adalah orang yang memutuskan untuk hidup membiara. Istilah biarawan digunakan untuk laki-laki, sedangkan biarawati sebutan untuk perempuan. Mereka diwajibkan untuk mengikuti seluruh aturan yang telah dibuat oleh biara. Yang ketiga ada Kristen Protestan. Di Kristen Protestan ada pendeta.
Pendeta adalah sebutan bagi pemimpin agama. Kata pendeta berarti brahmana atau guru agama Hindu atau Buddha. Yang kedua ada birawan atau birawati. Birawan atau birawati adalah orang yang memutuskan untuk hidup membira. Istilah birawan digunakan untuk laki-laki, sedangkan birawati sebutan untuk perempuan. Mereka diwajibkan untuk mengikuti seluruh aturan yang telah dibuat oleh biara. Yang keempat ada Buddha. Di Buddha ada biksu. Biksu adalah sebutan bagi seorang perempuan yang ditahbiskan menjadi anggota monastik dalam agama Buddha. Yang kedua ada Bante. Bante adalah gelar kehormatan yang digunakan untuk menyebut biksu, biksuni, dan atasan Buddha, khususnya dalam tradisi Theravada. Yang ketiga ada pendeta. Pendeta adalah sebutan bagi pemimpin agama. Kata pendeta berarti brahmana atau guru agama Hindu atau Buddha. Yang kelima ada Hindu. Di Hindu ada pedanda. Pedanda adalah gelar kesulinggihan dari Brahmana Wangsa. Beliau telah melalui upacara diksa sehingga beliau dipandang dan dihormati. Yang kedua ada pendeta. Pendeta adalah sebutan bagi pemimpin agama. Kata pendeta berarti Brahmana atau guru agama Hindu atau Buddha. Yang ketiga ada sulinggi. Sulinggi adalah orang yang kedudukannya luhur. Tentang nama-nama kesulinggihan ada yang disebut pedanda, empu, risi, dan bagawan. Yang keenam ada Konghucu. Di Konghucu ada Jiao Sheng. Jiao Sheng adalah ujung tombak penyebaran agama Konghucu yang berfungsi sebagai penebar ajaran agama Konghucu baik melalui khotbah maupun bimbingan belajar. Yang kedua ada Wensi. Wensi adalah rohaniawan yang gelarnya satu tingkat di atas Jiao Sheng. Gelar ini berarti guru agama. Yang ketiga ada Shoshi. Tingkat rohaniawan paling tinggi dalam agama Konghucu adalah Shoshi. Gelar ini mengartikan pendeta agama. Yang keempat ada Shanggao. Dalam agama Cina, salah satu baksian 8 dewa abadi dalam Taoisme. Dalam seni ia digambarkan membawa bulu burung phoenix dan buah persik keabadian. Sekian setoran SKU dari saya. Maaf jika masih ada kata-kata yang salah atau typo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.